Saat kita bicara berkaitan dengan persaingan, ada satu fenomena lagi yang pada saat ini sedang terjadi di Indonesia berkaitan dengan produk kosmetik dan juga skincare, yaitu overclaim, Pak. Kita jangan bicara berkaitan dengan kandungan-kandungan yang dilarang dulu begitu, tapi overclaim dalam artian kita sebut saja misalnya salah satu yang paling hits ini kandungan niacinamide yang lagi hits di kaum wanita karena bisa mencerahkan gitu ya. Yang diklaim katakan produknya menjanjikan 7%. Ternyata ada beberapa pihak yang mencoba menguji secara mandiri, ternyata kandungannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Inilah yang kita sebut sebagai fenomena overclaim. Pasti pemirsa CNBC Indonesia yang beauty enthusiast pasti pernah dengar gitu fenomena ini. Kalau dari BPOM sendiri, bagaimana tanggapannya melihat fenomena ini? Nah gini nih, kita sudah dapat juga melihat bahwa overclaim ini kadang terjadi di para influencer kita ya. Dia mendukung produk-produknya legal, tetapi mempromosikannya berlebihan. Itu yang jadi makna overclaim itu mempromosikan melebihi dari apa yang seharusnya. Nah, itu kan yang tadi misalnya niacinamide mungkin masih rasional, hanya kan perlu kita lihat kontennya. Tapi contoh yang lain misalnya dia mencerahkan kulit, membuat kulit lebih bersih, menghilangkan bopeng dan sebagainya. Padahal kan kenyataannya tidak seperti itu. Betul. Itu yang disebut overclaim. Dan tentu kami dari Badan POM akan melakukan pembinaan. Kalau ada yang melakukan seperti itu, overclaim yang berlebihan, kita panggil. Karena itu kan artinya bisa jadi membuat pembodohan kepada rakyat kita. Merugikan. Kan? Merugikan rakyat kita. Ya, jadi kita panggil, ada divisi pembinaan kami akan membina mereka-mereka itu. Nah, hanya kalau lewat sosial media kita harus pahami bahwa yang kita bisa lakukan cuma mengusulkan kepada Kementerian Info karena kan domainnya di mereka kan. Nah, kita tidak bisa punya otoritas untuk ini karena dia overclaim kita stop di sosial media kan. Kita tidak punya teknologi itu, domainnya di Kementerian. Karena tetap dari BPOM sendiri adalah tupoksinya dari nomor izin edarnya nomor izin sendiri. Edar. Nah, kita pembinaan juga bisa. Yang kedua, kalau sudah berlebihan kita akan bersurat ke Kementerian Info untuk take down. Fenomena-fenomena seperti itu termasuk iklan-iklan yang berlebihan itu. Mungkin boleh sedikit Pak, sistemnya kalau misalnya memang ada aduan begitu berkaitan dengan produk baik yang overclaim yang mungkin kandungannya memang masih sesuai tapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Sehingga yang kandungannya memang dilarang begitu untuk digunakan. Kalau dari BPOM sendiri bagaimana sih Pak penindakannya? Kalau kandungan yang dilarang tentu kita bisa langsung bertindak. Langsung ditarik? Langsung ditarik. Kemudian kita bertindak, ditarik, kita bisa lakukan penyitaan, kita bisa punya sembilan. Makanya kan ada deputi penindakan di sini. Deputi penindakannya Inspektur Jenderal loh, Inspektur Jenderal Polisi, 2 bintang. Kemudian ada 4 direktur di dalamnya, direktur cyber, direktur penindakan, direktur pembinaan, dan direktur apa yang kita sebut dengan intelijen. Jadi masyarakat harus ngerti, termasuk masyarakat industri. Kita punya bukan hanya otoritas, kita punya perangkat yang bisa memata-matai kalian, iya kan? Jadi sekali lagi jangan terlalu berlebihan overclaim di sosial media atau apa, karena itu we watching of you. Oke, ini menarik begitu, karena kan ya tadi balik lagi kalau sudah kandungannya sudah dilarang itu sudah tidak perlu dipertanyakan, tidak perlu, langsung cabut begitu. Langsung cabut dan kita bertindak, tarik dari peredaran, kita sita, ya, yang kita musnahkan. Pada saat ini fenomenanya belum selesai, ini overclaim nampaknya jadi zona abu-abu begitu ya Pak ya, karena memangnya itu tadi ada tupoksi yang juga ada di kementerian dan juga lembaga lain. Di sisi lain juga overclaim ini kan banyak begitu perspektif yang harus dinilai. Kira-kira kalau dari BPOM sendiri, selain yaitu tadi dalam bentuk edukasi, apakah memang ada bentuk sanksi-sanksi yang memang kalau diukur sudah merugikan masyarakat begitu, overclaim yang dilakukan? Jadi kalau ditanyakan sanksi-sanksi akibat overclaim, yang pertama yang kita lakukan ya kita panggil. Jadi sanksi pertama itu pada saat kita sudah panggil artinya sudah ada atensi ya. Itu seharusnya perusahaan itu malu dong dipanggil karena Anda punya kesalahan, kita panggil. Yang kedua setelah kita panggil kita bina. Tapi kalau dia tidak mendengar, kita akan umumkan
bahwa ini perusahaan-perusahaan yang nakal, ini produk-produk yang tidak jelas. Benar. Itu kan tahapan berikutnya. Kalaupun tidak mendengar lagi, tetap nakal, ya kita cabut izin edarnya. Nah, kalau cabut izin edarnya, lantas dia tetap pasarkan, berarti kan ilegal. Kami bertindak. Jadi tahapannya begitu. Oke. Jadi tetap bisa terukur. Kenapa akhirnya fenomena overclaim ini kami elaborasikan? Karena kan ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat, begitu. Salah satunya juga terhadap BPOM sebagai badan yang dipercaya oleh masyarakat untuk memastikan apa yang dikonsumsi ini aman, begitu ya Pak. Dan itu balik lagi untuk melindungi baik masyarakatnya dan juga industrinya itu sendiri, supaya masyarakat mau beli produk lokal, begitu ya Pak ya. Oke, pertanyaan saya terakhir begini Pak, redaksi CNBC Indonesia pada saat ini sedang melakukan pemilihan begitu, melihat bahwa industri kecantikan ini luar biasa, para pengusahanya dan juga industri-industri ini melahirkan pengusaha-pengusaha yang luar biasa unggul. Mungkin saya ingin minta dari Pak Taruna, apa pesan bagi para pengusaha dan juga pelaku industri kosmetik dan juga kecantikan di Indonesia, apa harapan dari Bapak sendiri? Nah, harapan saya begini, kita kan ingin kosmetik dalam negeri kita menjadi raja di negeri sendiri. Untuk menjadi raja di negeri sendiri itu reputasi sangat penting. Betul. Nah, untuk jadi reputasi itu, salah satu reputasi itu adalah kualitas. Jangan isi barang-barang yang berbahaya di dalamnya, karena dengan demikian kepercayaan rakyat kita, masyarakat kita sebagai konsumen terbesarnya, Bapak Ibu semuanya, itu jangan tercederai. Itu yang pertama. Jadi jaga reputasi. Yang kedua, tentu kualitas itu juga penting. Jadi dibuat sejujur mungkin lah apa yang klaim itu, integritasnya, sehingga pada saat rakyat memakai, misalnya untuk mencerahkan dan betul-betul cerah seperti klaimnya, dia akan pasti meningkatkan kepercayaan, dia akan semakin membeli. Nah, kemudian yang ketiga, saya melihat ada hal yang lebih menarik lagi untuk menambah bagaimana kualitas reputasi itu, yaitu pasarkanlah secara objektif. Ya kan? Kalau dia secara objektif misalnya, ini harganya begini, jangan berubah-ubah harganya. Di tempat satu harganya begini, di tempat lain harganya mahal. Itu juga mempengaruhi. Konsumen tidak mau beli. Ini jangan sampai kita ditipu kan. Harganya di sana, kan itu sangat sensitif mengenai harga. Nah, kemudian dari pihak Badan POM tentu sendiri, kita juga akan memberikan penghargaan kepada industri-industri yang baik. Dan kalau dapat penghargaan dari lembaga negara seperti Badan POM, itu tingkat kepercayaan rakyat konsumen semakin tinggi kepada para perusahaan kita. Itu yang akan kita lakukan. Jadi perspektifnya berdagang atau pasarkanlah produk Anda secara jujur dan baik dan benar.